Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, selamat datang di channel Zulmariko. Baik, kali ini kami akan mendemonstrasikan pengimbasan yang kami lakukan selama pendidikan guru penggerak di Kabupaten Pesisir Selatan. Bersama saya Zulmariko, calon guru penggerak angkatan 11 di Kabupaten Pesisir Selatan. Ada dua hal yang akan kami lakukan di sini. Yang pertama yaitu pengimbasan yang akan kami lakukan bersama dengan para guru di SMA Negeri 3 Painan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulmariko dari SMA Negeri 3 Painan. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 11. Baik, hari ini saya akan menyajikan tugas demonstrasi kontekstual modul 1.4 tentang segitiga restitusi, yang pada dasarnya adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan tentunya bertanggung jawab. Penerapan segitiga restitusi di sekolah, ini ada 3 langkah dalam menerapkan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan kepada siswa. Pada tahap menstabilkan identitas, berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Kemudian menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Kemudian pada validasi tindakan yang salah, berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Kemudian mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Dan langkah yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik atau yang berasal dari dalam, kemudian mengkaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Pada saat ini kami akan memberikan 2 contoh kasus. Yang kasus yang pertama adalah tentang Fajri. Fajri selalu datang terlambat ke sekolah dan dipanggil untuk dicarikan solusi supaya tidak terlambat lagi. Berikut adalah demonstrasi dari segitiga restitusi yang kami jalankan. Oke, sehat anak Dede? Sehat. Oke. Fajri kira-kira tahu nggak kenapa dia dipanggil ke sini kira-kira? Kenapa? Karena Fajri sering terlambat. Dalam 1 bulan ini udah berapa kali Fajri terlambat? Sekitar 4 sampai 5 kali. Berarti sesuai juga dengan laporan dari ini ya, dari guru piketnya ya. Berarti anak Dede sudah tahu kesalahannya di mana, dan setiap orang itu pernah melakukan kesalahan. Bukan berarti melakukan kesalahan itu biasa, tapi setiap orang pernah melakukan kesalahan. Sekarang kalau seandainya kita carikan solusinya, bagaimana kira-kira? Ya. Kira-kira kalau seandainya dalam kasus anak Dede ini, kalau kita sering terlambat, bagaimana dengan kesepakatan kelas kita? Ada yang dilanggar nggak kira-kira? Ada. Yang bagian mananya? Kedisiplinan. Disiplin. Jadi disiplin itu penting nggak? Penting. Penting. Sepenting apa disiplinnya? Pentingnya untuk mengatur kehidupan kita. Oke, baik. Kalau seandainya begitu, bagaimana kalau kita carikan solusinya? Solusinya bagaimana kira-kira untuk kedepannya? Karena penjadian yang lebih baik. No, sekarang gini, anak Dede kan tadi nonton dan belajar sampai malam, sehingga tidurnya kemalaman dan paginya susah bangun. Apa yang bisa kita jadikan solusi agar Pak Fajri bisa bangun tidur lebih awal? Kalau menurut diri Fajri sendiri, belajar setelah sebisa. Berarti bisa dikurangi, berarti bisa tidak sampai terlalu malam ya belajarnya sama nonton YouTube-nya. Ya. Oke, baik. Kalau gitu kita sudah menemukan solusinya ya anak ya. Dan Dede berharap anak Dede bisa konsisten dengan
solusi yang telah kita dapat tadi ya. Oke, terima kasih. Kalau gitu Fajri boleh silakan kembali ke kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fajri dari kelas 11A. Saya sangat berterima kasih kepada diriku karena telah menemukan solusi untuk saya biar tidak begadang untuk kedepannya agar tidak terlambat untuk masuk sekolah. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kasus yang kedua, di sini ada Naswa. Naswa sering keluar masuk ketika jam pembelajaran berlangsung dan hal itu tentunya mengganggu proses belajar mengajar. Gimana kabar Anda ini? Sehat? Gimana? Aman nggak kira-kira? Oke, kira-kira Anda Dedi paham nggak? Tahu nggak kira-kira kenapa dia dipanggil sekarang kemarin? Enggak. Oke. Tadi kalau seandainya boleh Dedi perhatikan selama pelajaran sama Dedi, mungkin udah beberapa kali belajar sama Dedi, anak Dedi suka kadang-kadang keluar masuk kelas ya, beberapa kali. Boleh Dedi tahu alasannya? Itu karena saya dipanggil teman minta main ke luar deh. Juga kadang ada kegiatan di luar deh. Makanya sering keluar masuk. Iya, ya kadang-kadang kita semuanya pernah keluar masuk juga ya. Kadang tidak ada yang ada yang membuang air kamar mandi atau dan sebagainya. Tapi kalau seandainya dalam kasus ini kalau sudah beberapa kali, kira-kira ada keyakinan kelas kita nggak yang dilanggar kira-kira? Ada. Yang mana keyakinan kelas kita yang dilanggar? Disiplin dalam kelas. Disiplin dan kelas. Bahwasanya kita harus berada di dalam ruang kelas dalam pembelajaran. Oke, berarti anak ini udah tahu ya kesalahan. Itu tidak apa-apa, tidak masalah. Tapi nanti kita bisa cari solusinya ya terhadap permasalahannya. Kita udah dapat ya permasalahannya di mana. Berarti anak Dedi keluar karena pertama urusan pribadi, ke kamar mandi atau ke WC, atau ada yang memanggil-manggil di luar, atau mungkin karena belanja juga. Nah sekarang kita coba cari solusi dari permasalahannya. Karena nanti takutnya akan mengganggu pembelajaran dari anak didik nanti. Kalau sering keluar, tentu kita tidak bisa lagi menangkap apa yang disampaikan pembelajaran yang berada di dalam ruang kelas. Nah, sekarang kira-kira bagaimana solusi yang baik terhadap permasalahan Naswa? Saya bakalan janjian sama teman dari kalau untuk keluar masuk. Sedangkan kalau misalnya saya mau ada urusan pribadi untuk keluar, saya bakalan izin ke Dedi dulu deh. Bagus. Baik. Jadi kalau setelah ini, kalau seandainya mau keluar, anak Dedi bergantian mau dia sama teman, kemudian izin dulu. Atau kalau seandainya ada yang memanggil, nanti skip dulu. Tunggu sampai jam istirahat. Ya. Oke, baik, rasanya kita sudah menemukan solusi dari permasalahan anak didik. Dan setelah ini mudah-mudahan anak didik bisa konsisten lagi dan disiplin dan belajarnya. Oke, terima kasih. Silakan balik ke kelas. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naswa Norasya Fitri dari kelas 11 F2. Saya berterima kasih kepada Dedi Riko atas diskusi yang telah kami lakukan sehingga mendapatkan sebuah solusi atas permasalahan saya sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian penerapan dari segitiga restitusi yang telah kami jalankan di SMA Negeri 3 Painan oleh saya Zul Mariko, calon guru penggerak angkatan 11 di Kabupaten Pesisir Selatan. Ada dua kasus yang kami jalankan dalam aplikasi dari teknik segitiga restitusi pada kali ini. Nah, sebelum itu, guru biasanya ketika ada menghadapi siswa bermasalah, guru berfokus pada masalah yang dihadapi siswa, bukan mencari solusi atau bersama-sama siswa, melibatkan siswa dalam mencarikan solusi tentang permasalahan tersebut.
Namun, menggunakan teknik segitiga restitusi dan memposisikan diri sebagai manajer membantu kami dalam menghadapi permasalahan siswa. Dari 2 contoh kasus tadi, yang pertama yaitu kasus di mana seorang pelajar bernama Fajri, yang kedua bernama Naswa. Mereka berdua mempunyai kasus yang berbeda. Ada beberapa catatan yang diberikan di sini. Yang pertama, penggunaan segitiga restitusi itu sangat membantu dalam menghadapi siswa dalam menyelesaikan permasalahannya tanpa menjudge siswa atau menghakimi perilaku siswa. Kemudian yang kedua, membantu siswa untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Berusaha untuk memecahkan sendiri permasalahannya, kemudian bisa sebagai cara untuk memperbaiki diri sehingga dia tahu apa yang harus dilakukan untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Yang ketiga, mempererat hubungan antara guru dengan siswa sehingga guru bukan sebagai penghukum melainkan sebagai partner dari siswa dalam membantu siswa menjadi versi terbaik dari diri mereka sendiri. Kemudian diakhiri dengan sesi diskusi dan tanya jawab bersama para guru hebat di SMA Negeri 3 Painan. Bagaimana keseruannya? Selamat menyaksikan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah meluangkan waktu untuk hadir di kesempatan kali ini. Kali ini saya Zulmariko dari SMA Negeri 3 Painan akan membagikan tentang konsep inti dari budaya positif. Nah, di sini kita akan belajar tentang ada beberapa hal yang akan kita bahas di sini, yaitu pertama, perubahan paradigma belajar, yang kedua adalah disiplin positif, yang ketiga nilai-nilai kebajikannya, kemudian kebutuhan dasar manusia, kemudian memotivasi perilaku manusia, kemudian posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Ini adalah materi-materi yang sebenarnya kami dapatkan di pendidikan guru penggerak, dan kami sekarang berusaha mengimbaskannya kepada Bapak Ibu semua. Dan saya yakinkan kepada Bapak dan Ibu ini merupakan materi yang sangat keren sebenarnya, karena selain bisa kita aplikasikan di ruang belajar, kita juga bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari, baik dengan adik atau dengan anak sebenarnya, atau dengan siapapun yang ada di sekitar kita. Oke, baik Bapak dan Ibu, kali ini sebelum kita mulai masuk ke dalam ke dalam materi kita pada hari ini, kita sebentar dulu, kita pemanasan dulu ya Bapak Ibu ya. Kita pemanasan dulu ya. Oke, nah sekarang kalau saya bilang selamat pagi, tepuk tangan sekali. Salam. Kalau selamat siang, tepuk tangan 2 kali. Kalau selamat sore, 3 kali. Selamat malam, tidak bertemu. Ya. Oke? Bisa ya? Oke, kita coba mulai. Selamat siang. Oke. Selamat pagi. Selamat sore. Selamat pagi. Selamat malam. Pagi. Oke. Kalau selamat pagi ya, kalau pagi saja tidak ada. Kita coba ulang lagi, tes fokusnya lagi. Malam bukan selamatnya ada. Oh, selamatnya. Oke, konsentrasi. Oke, sekali lagi Bapak dan Ibu. Selamat pagi. Selamat siang. Sore. Selamat malam. Oke, kita lanjut. Oke, baik Bapak dan Ibu. Di sini
kita akan saya mulai dari pembelajaran dengan paradigma baru terlebih dahulu. Pertama, tentang pembelajaran dengan paradigma baru. Ini merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Pertama, saya akan jelaskan terlebih dahulu apa itu konsep berdiferensiasi. Sebenarnya konsep berdiferensiasi itu berangkat pada berangkat pada pemikiran bahwa kita menyadari anak itu berbeda. Masing-masing anak itu unik. Mereka mempunyai kebutuhan yang berbeda. Maka sebagai guru kita disarankan untuk mengakomodasi kebutuhan mereka sesuai dengan keunikan mereka tersebut. Maka konsep tersebut dinamakan pembelajaran berdiferensiasi. Sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangannya sesuai teori psikologis modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Sebagaimana kita ketahui, ada yang tahu berapa kira-kira profil pelajar Pancasila? 5. Oke, nanti akan kita bahas juga. Baik. Iya, boleh juga. Apakah 5 atau 6? Nah. Iya. Kemudian di sini ada ada sebenarnya miskonsepsi tentang teori kontrol. Pertama, pembelajaran yang pernah kita dapatkan mungkin berbeda-beda sesuai dengan pengalaman belajar kita. Tapi berkemungkinan kita semua pernah berada pada kondisi ini, di mana ilusi guru mengontrol murid, kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kemudian juga ada ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu mematahkan karakter. Ini mungkin yang paling banyak yang pernah terjadi pada pembelajaran sebelumnya. Mungkin kita semua pun pada waktu dulu di SMA pun atau pada waktu masa sekolah dulu kita juga pernah mengalami hal seperti ini. Jadi untuk membuat anak benar-benar kita kalau konsep ini ilusi kritik dan membuat rasa bersalah ini seperti kita benar-benar membuat anak merasa bersalah terlebih dahulu sehingga tujuan kita tercapai nantinya. Maksudnya kita membuat anak benar-benar merasa bersalah, baru setelah itu kita berharap anak tersebut akan berubah sesuai dengan yang kita harapkan. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Ini mungkin konsepnya sama dengan feodalisme, di mana orang kalau seandainya sudah dewasa itu dia boleh dan bebas memaksa. Istilahnya kalau sekarang itu istilah junior senior. Nah, kemudian untuk mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol, di sini ada nih. Misalnya stimulus responnya adalah pertama realitas atau kebutuhan kita sama. Maka untuk teori kontrolnya realitas kebutuhan kita tuh berbeda. Jadi kalau sebagaimana kita ketahui tadi, masing-masing orang tuh bersifat unik. Unik itu artinya berbeda, dia mempunyai kebutuhan yang berbeda. Contoh, kebutuhan itu banyak yang latar belakangnya, bisa jadi faktor sosial, faktor geografis. Misalnya yang kita alami di sekolah ini aja, faktor yang geografis itu misalnya ada daerah di tempat kita ini karena sekolah kita mempunyai siswa yang berasal dari daerah yang berbeda ya Bapak Ibu ya. Kalau ada suatu daerah yang dia berbicaranya itu memang keras, memang volume suaranya naik. Nah, kita mungkin yang di Painan ini merasa kalau volume suaranya naik berarti ini melawan nih. Oh, ini anak berarti seperti ini nih. Nah, dan judgement seperti itu harusnya tidak ada lagi. Kenapa? Kalau seandainya seorang guru paham bahwa masing-masing siswa itu unik dan berbeda. Nah, kemudian semua orang melihat hal yang sama, ini pada stimulus responnya. Nah, pada teori kontrolnya setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Gambaran yang berbeda itu misalnya ketika saya memberikan satu hal kepada Bapak dan Ibu, bisa jadi kita mempunyai makna yang berbeda. Contoh, misalnya ketika saya memberikan ini Bapak Ibu sebagai contoh, ini adalah gelas dan air di dalamnya. Tapi apakah Bapak Ibu tahu air apa yang di dalamnya? Bapak, oke, air teh bagus, terima kasih. Ada yang berpendapat ini air apa di dalamnya? Air putih, oke, terima kasih. Ada lagi? Kopi, iya boleh jadi, bisa jadi. Nah, gambarannya sebenarnya seperti apa kita tidak tahu. Jadi masing-masing kita tuh punya perspektif yang berbeda. Itu yang harus kita ketahui dulu. Nah, sebagai seorang guru, jangan langsung menjudge perspektif tersebut. Tapi bagaimana caranya mengarahkan siswa agar mendapatkan kesimpulan yang sama.
Maksudnya mendapatkan materi yang sama dengan cara yang berbeda-beda. Misalnya ketika untuk menunjukkan ini air putih atau tidak, mungkin saya bisa ngasih coba cicip dulu. Nah, untuk melihat apakah ini air teh, air kopi, atau air biasa, mungkin cuma bisa dengan melihat saja. Oke, nanti itu berbeda Bapak Ibu ya. Dan selain itu, bisa kita lihat pada tabel ini untuk mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan kontrol. Kemudian gini, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, jadi kalau pada stimulus responnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ini mungkin banyak juga kita ketemu, apalagi kita sekolah asrama, Bapak dan Ibu mungkin yang di asrama mungkin relate dengan hal yang seperti ini. Kadang-kadang siswa itu melakukan kesalahan bukan karena dia salah dan dia bukannya dia tidak tahu kalau itu tidak salah atau benarnya, dia bukannya tidak tahu, dia tahu itu salah atau benar. Atau ketika dia melakukan kesalahan, dia tahu kalau itu adalah kesalahan, tapi dia punya tujuan tertentu. Sebagai contoh, ada kondisi mengakibatkan dia lapar atau dia lapar, sedangkan waktu itu jamnya sudah tidak jamnya lagi belanja keluar. Karena adanya kebutuhan tersebut, akhirnya dia mempunyai alasan untuk melanggar suatu aturan. Nah, apa yang akan kita lakukan? Apakah kita akan melihat perilaku tersebut sebagai suatu kesalahan, atau kita mengubahnya sebagai perilaku yang memiliki tujuan? Maka di sini nanti kami akan memperkenalkan pada Bapak dan Ibu ada namanya segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini bagaimana cara kita menjadikan suatu kesalahan yang dilakukan oleh anak bukan sebagai suatu kesalahan, tapi sebagai sarana untuk berubah atau melakukan improvement menjadi yang lebih baik lagi. Baik, kemudian ada lagi misalnya orang lain bisa mengontrol saya. Nah, ini ke teori kontrolnya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi posisinya seperti ini Bapak dan Ibu. Ketika Anda melakukan suatu perubahan, kalau sesuai dengan teori Abraham Maslow, ada namanya motivasi intrinsik, ada motivasi ekstrinsik. Jadi kalau motivasi intrinsik dari dalam, ekstrinsik itu dari luar. Maka yang intrinsik itu memegang peranan 80%. Jadi kalau seseorang sudah mempunyai motivasi intrinsik untuk berubah atau memperbaiki keadaannya sendiri, maka biasanya tingkat ketercapaian perubahan tersebut adalah sekitar 80%. Sementara kalau berasal dari orang lain, biasanya bertahan hanya 20%. Makanya ketika kita memberikan suatu nasihat kepada anak setelah anak melakukan suatu kesalahan, biasanya tingkat keberhasilannya hanya 20%. Nah, dia ulang lagi. Kalau seandainya bukan berasal dari dalamnya atau tidak ada motivasi intrinsik sama sekali. Kemudian pemaksaan ada pada saat bukan gagal. Nah, ini menjadi kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan tertentu, pilihan-pilihan baru. Dan di sini misalnya ketika kita sudah berbicara, berdiskusi pada anak, sudah kita bujuk-bujuk, tidak juga berhasil, pada akhirnya biasanya kalau yang dulu kita lakukan mungkin adalah ancaman lagi. Kalau tidak seperti ini, akan ada konsekuensinya seperti ini. Nah, biasanya yang bernada ancaman seperti ini kurang efektif. Kenapa demikian? Biasanya akan melukai harga diri seseorang ketika kita mulai melakukan pemaksaan. Nah, akan lebih baik untuk berkolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nanti akan kami perlihatkan contohnya, tapi secara umum seperti ini. Ketika seseorang melakukan suatu kesalahan, maka akan lebih baik kita mengajak anak untuk memvalidasi dulu tindakannya. Ini salah satu langkah dari segitiga restitusi juga nanti. Kita tanyakan kepadanya tentang tindakannya, apakah tindakannya benar atau tidak. Kemudian ajak anak untuk membuat suatu perubahan. Misalnya seperti apa perubahannya? Apakah misalnya nanti jangan sampai perubahan itu dari mulut kita, tapi kita membantu anak dengan pertanyaan yang memantik anak untuk dapat berubah menjadi suatu seperti keyakinan diri agar bisa berubah menjadi yang lebih baik. Kemudian Bapak dan Ibu, ini tentang disiplin positif. Disiplin ini, nah ini berasal dari kata disiplin, yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan
salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan, ancaman, dan hukuman. Jadi kalau dulu mungkin kita terkenal dengan istilah ini, ada reward and punishment. Bahkan kalau kita lihat dari jurnal-jurnal yang ada di Google Scholar pun banyak yang membahas tentang reward and punishment. Namun pada saat sekarang ini, hal itu rasanya sudah ketinggalan zaman. Sudah saatnya kita mengajak anak, menuntun anak untuk berbuat hal yang positif tanpa perlu lagi imbalan-imbalan seperti penghargaan, ancaman, atau hukuman. Karena ketika suatu perubahan tersebut berasal dari diri mereka, hal ini tidak diperlukan lagi. Kemudian sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, ini yang tadi sudah saya jelaskan juga, itu sesuai juga dengan konsep teori dari Abraham Maslow tentang motivasi. Dan kalau kalian tertarik untuk mempelajari teori ini, ada bukunya namanya Motivation Theory, itu dari Abraham Maslow. Itu sudah ada terjemahannya ke dalam bahasa Indonesia. Kemudian nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai-nilai kebajikan ini adalah nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakangnya. Nah, contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi ada beberapa. Ini contohnya, misalnya yang profil pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan berkenalan kritis. Kemudian ada IBO Primary Years Program atau PYP. Ini adalah toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai. Jadi ini adalah contoh-contoh nilai kebajikan yang ada pada institusi atau organisasi. Misalnya kalau PYP ini toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusiasme, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Ini adalah nilai-nilai kebajikan pada institusinya. Atau misalnya pada keterampilan hidup atau life skill, ini dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari dirinya sendiri. Nah, kadang-kadang mungkin salah satu yang menjadi concern pada saat ini adalah ini memberikan yang terbaik dari dirinya sendiri. Biasanya kalau seandainya mungkin tonton relate, ada yang ketika seseorang anak membuat tugas atau ditugaskan untuk membuat hal-hal tertentu, biasanya ada kata-kata Allah mah. Misalnya ketika mereka membuat sesuatu, dikasih tugas atau tanggung jawab, menyapu saja misalnya, hal contohnya yang biasa ini, menyapu, ketika mereka menyapu, yang asalkan apa bersih, Allah mah. Padahal seharusnya bagaimana? Harusnya mereka mampu memberikan yang terbaik dan all out dalam setiap tugas yang mereka lakukan. Sebagai contoh, ketika menyapu, perhatikan detail kecilnya yang sebagian sudut, apakah sudah tersapu dengan baik atau tidak. Karena konsep Allah mah tadi itu bukan bertentangan dengan memberikan yang terbaik dari diri kita sendiri. Oke Bapak dan Ibu, selamat pagi, selamat sore, selamat malam, pagi. Oke, ulang lagi ya. Selamat siang, selamat pagi, sore. Oke, kita fokus lagi ya Bapak Ibu ya. Kita kasih semangat pada diri kita sendiri. Terima kasih sudah berada di sini. Baik Bapak dan Ibu. Nah, kemudian ini tadi sudah ini ya contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi. Nah, sekarang kita masuk pada kebutuhan dasar manusia. Sebenarnya apa sih gunanya kita tahu tentang kebutuhan dasar manusia ini? Kita lihat dulu definisinya. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Oke, jadi di kebutuhan dasar manusia ini pada hakikatnya adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Kira-kira Bapak
Apa kira-kira? Kebahagiaan. Kebahagiaan. Oke, apa lagi? Pak Ferdinand? Kebebasan. Kebebasan apa lagi? Kenyamanan. Bagus. Apa lagi kira-kira? Mandiri. Apa lagi? Kesejahteraan. Ada lagi? Bu Yola? Apa kira-kira yang sangat kita butuhkan, kebutuhan dasar manusia itu kira-kira? Holiday. Cinta. Ya, perasaan cinta. Masya Allah. Ternyata Butuh sekali ya. mewakili yang ada ya. Karena pada cinta itu adalah salah satu kebutuhan dasar manusia. Iya. Nah, cuma di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Ini secara teoritis ya Bapak dan Ibu ya. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Apakah cinta termasuk di sana? Iya. Ada ternyata. Cinta itu wajib, Pak. Kasih sayang. Nah, yang pertama adalah bertahan hidup. Jadi sebenarnya bertahan hidup ini yang ininya nih, yang apa namanya, konsep yang paling dasar hidup manusia. Kenapa demikian? Bertahan hidup ini pada dasarnya misalnya kita butuh makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Kemudian untuk kasih sayang dan rasa diterima, ini misalnya rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok dan lain-lainnya. Nah, ini termasuk rasa kasih sayang dan rasa diterima. Misalnya nih, ketika saya datang ke sini, ke sekolah ini, salah satu yang kita harapkan adalah pertama adanya teman-teman atau support system kita yang ada di sekolah ini, orang-orang yang akan mendukung kita, yang memberikan kasihnya sama kita. Oke? Kemudian ada lagi misal penguasaan. Nah, penguasaan ini termasuk di dalamnya harga diri, ada keinginan untuk dianggap. Misalnya ketika saya berbicara, sekarang Bapak dan Ibu menganggap saya dan sekarang ini kayak benar-benar serius memperhatikan saya, ini luar biasa. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu atas penghargaannya kepada saya. Kemudian kebutuhan untuk memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Nah, ini termasuk pada penguasaan. Kemudian ada kebutuhan yang keempat, itu kebebasan. Kebebasannya salah satunya mandiri, memiliki pilihan. Nah, apa contohnya dalam kehidupan sehari-hari kita, misalnya sebagai guru, kita bebas dan kita mandiri dan memiliki pilihan untuk bagaimana caranya mengajar di kelas masing-masing. Kita memiliki pilihan hidup, kita memiliki jalan hidup yang berbeda-beda dan pilihan-pilihan tertentu dalam hidup yang berbeda-beda. Nah, kebebasan untuk mendapatkan itu salah satu termasuk kebutuhan 5 kebutuhan dasar manusia. Yang terakhir adalah kesenangan. Dan di kesenangan ini misalnya dia bermain atau humor seperti saya, Bapak dan Ibu penuh dengan humor. Iya, tertawa Bapak Ibu. Oke, antusiasme dan tertawa. Ini salah satu kebutuhan manusia. Dan dalam satu hari ini sebenarnya kita harus tertawa. Terus ada satu ada beberapa hal yang mungkin tidak didapatkan sama orang yang tidak tertawa. Salah satunya adalah hormon. Ketika kita tertawa, maka tubuh kita tuh seperti refreshing, yang merefresh kembali hal-hal yang negatif yang ada pada diri kita. Jadi tertawa itu boleh asal tidak terlalu berlebihan. Oke? Baik Bapak dan Ibu, selanjutnya kita masuk pada motivasi perilaku manusia. Nah, untuk menghindari motivasi perilaku manusia ini motivasi perilaku manusia ini jadi biasanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kemudian ada yang dua ini merupakan motivasi ekstrinsik. Jadi ekstrinsik ini seperti yang kita ketahui Bapak dan Ibu ya. Silakan masuk Pak Jika. Terima kasih. Nah, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, kemudian mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain, ini adalah motivasi ekstrinsik. Ekstrinsik ini artinya berasal dari luar. Sedangkan kalau seandainya motivasi intrinsik itu sendiri adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini adalah salah satu contoh dari materi dari motivasi intrinsik. Jadi terima kasih untuk datang Bapak dan Ibu. Jadi
kita berbicara tentang teori motivasi. Jadi motivasi di sini ada dua, ada intrinsik, ada ekstrinsik. Intrinsik yaitu berasal dari dalam diri, ekstrinsik berasal dari luar. Oke, Bapak dan Ibu. Nah, selanjutnya ini tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jadi suatu reaksi atas perbuatan orang lain akan menghasilkan tiga ini. Ada yang namanya hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Apa contohnya, apa aplikasinya dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai seorang guru? Untuk hukuman, misalnya dia sifatnya tidak terencana atau tiba-tiba. Melihat seseorang atau seorang siswa melakukan kesalahan, langsung secara tiba-tiba tidak terencana, ini hukumannya. Ini yang kamu lakukan, ini hukuman yang kamu terima. Kemudian yang kedua, murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan dalam penentuan hukuman tersebut. Hukuman itu biasanya berasal dari penghukum yang akan menentukan si terhukum ini akan mendapatkan konsekuensi seperti apa. Kemudian biasanya berupa hukuman fisik, dia bersifat satu arah seperti yang dijelaskan tadi. Itu tergantung si penghukumnya. Jadi tidak ada timbal balik di sini. Kemudian berupa hukuman fisik atau psikis. Kemudian ada konsekuensi. Mana konsekuensi ini sebenarnya dia berada di atas hukuman. Kalau konsekuensi ini bersifat terencana atau disepakati sesuai dengan peraturan. Kemudian murid sebenarnya tetap dibuat tidak nyaman karena konsekuensi ini. Kalau hukuman tadi contohnya ketika seorang melakukan kesalahan langsung dihukum. Contohnya, Firly datang terlambat, kamu saya hukum mencabut rumput di sana. Itu adalah contoh dari suatu konsekuensi. Contoh dari hukuman. Apa contoh dari konsekuensi? Contoh, Firly mematahkan pena atau merusak pena dari temannya. Maka Firly sebagai konsekuensinya, Firly meminta maaf dan mengganti pena tersebut. Itu adalah salah satu contoh dari konsekuensi. Sifatnya tetap tidak nyaman. Kenapa demikian? Seperti di judge, ada judgingnya di sana untuk konsekuensi. Dan sikap guru selalu memonitor murid. Ini salah satu yang mengakibatkan biasanya siswa tidak nyaman atau inconvenient atau unpleasant bagi siswanya. Kemudian ada lagi namanya restitusi. Ini restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi saya kasih contoh, misalnya si A misalnya selalu terlambat, bukan selalu ya, kita mohon maaf, kita selalu menggunakan kata-kata negatif seperti selalu, padahal sebenarnya anak tidak selalu terlambat, mungkin sering terlambat, tapi jangan menggunakan kata selalu. Nah, ketika anak sering terlambat, apa yang akan kita lakukan? Kita panggil siswa tersebut, kemudian kita tanya. Pertama, ada prosesnya nanti dalam segitiga restitusi, tapi intinya adalah kita memvalidasi apakah anak melakukan kesalahan tersebut. Setelah anak melakukan kesalahan tersebut, kemudian bukan kita normalisasi, tapi kita pastikan anak paham kesalahannya ada di mana. Dan semua orang bisa jadi melakukan kesalahan tersebut, sehingga anak tidak merasa bersalah, tidak merasa buruk tentang hal tersebut. Jadi pada saat restitusi ini terjadi, kita mengubah posisi tidak nyaman yang diterima anak, posisi yang disalahkan pada anak menjadi suatu hal yang membuat anak itu bisa belajar menjadi lebih baik lagi. Nah, kemudian restitusi ini prosesnya kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusinya sendiri. Ini keuntungan dari restitusi. Jadi kalau kita berbicara pada anak, nanti kita akan mengarahkan anak untuk berdiskusi. Misalnya pertanyaan seperti ini. Anak Dedi tahu nggak? Anak Dedi tahu nggak perbuatannya ini bertentangan dengan keyakinan kelas kita? Salah satu misalnya keyakinan kelas kita adalah disiplin. Iya, oke. Bagian mana yang dilanggar? Misalnya bagian anak akan menjawab bagian disiplin. Oke, kita udah dapat masalahnya. Kira-kira, nah kita melibatkan anak nanti. Kira-kira apa yang dilakukan untuk perbaikan diri sendiri? Sehingga solusinya itu bukan berasal dari mulut kita, tapi langsung dari anak itu sendiri. Ini
tentang restitusi ya Bapak Ibu. Kemudian contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Nah ini kalau misalnya untuk sebagai penghukum, hormat pada bendera selama 1 jam. Kemudian terus kalau pembuat rasa bersalah ini seperti ini. Berapa kali ibu atau bapak harus memberitahu kamu? Kamu selalu saja menggenjaukan bapak dan ibu. Kamu sudah bapak percaya tadi untuk melakukan ini, tapi kamu selalu saja mengecewakan bapak. Setiap bapak ngasih instruksi tidak pernah kamu dengarkan. Ini salah satu, sehingga anak nanti menjadi merasa bersalah. Hal ini sebenarnya nggak bagus juga karena akan mendatangkan perilaku defensif pada anak. Kemudian ada sebagai teman. Nah kalau sebagai teman ini mungkin kita pernah juga melakukannya. Ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu ibu atau bapak ya sekali ini. Ya sudah tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Ini salah satu contoh penerapan 5 posisi kontrol guru sebagai seorang teman. Nah kemudian ada sebagai pemantau. Nah sebagai pemantau ini misalnya seperti contohnya, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya? Setelah upacara, kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulang lagi. Ini apabila kita menempatkan diri kita sebagai suatu posisi pemantau. Nah kemudian ada posisi sebagai manajer. Nah, ini nih, kalau sebagai manajer ini nih uniknya, kita akan menanyakan kira-kira kamu tahu nggak kesalahanmu di mana? Kemudian kita ini kan salah satu contoh lain dari pertanyaan adalah kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan. Oke, kemudian, nah untuk posisi kontrol, pernah nggak kita pernah bilang saya kecewa sekali dengan kamu? Ini, dan kalau ucapannya seperti ini, kira-kira bapak dan ibu dia posisi kontrolnya sebagai apa? Memberi rasa bersalah. Memberi rasa bersalah. Terima kasih. Kemudian kalau seandainya ini, manajer. Oke, apa rencananya untuk menyelesaikan masalah ini bagus? Karena artinya dia melibatkan anak untuk memperbaiki dirinya sendiri. Next. Nih. Penghukum. Sebagai penghukum, kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Oke, next. Kemudian, untuk keyakinan kelas lagi Bapak dan Ibu ya. Untuk keyakinan kelas ini, mengapa keyakinan kelas, mengapa bukan peraturan kelas? Jadi ada perbedaan antara keyakinan kelas dengan peraturan kelas. Kalau keyakinan kelas ini pertama dia bersifat abstrak, berupa pernyataan universal. Sebagai contohnya, keyakinan kelas ini kita bikin nih, keyakinan kelas semuanya. Jadi di sini kita bikin keyakinan kelas. Apa keyakinan kelas? Jadi semua orang di dalam ruangan ini terlibat dalam proses membuat keyakinan kelas. Masing-masing akan membuat keyakinan kelas. Contohnya, akan disiplin untuk masuk jam 7.15 ke dalam lokal. Atau yang kedua, akan yang kedua menghargai teman berbicara. Nah, sebenarnya keyakinan kelas ini dia sifatnya nanti harus positif kata-katanya. Misalnya akan ada nanti dari siswanya bilangnya, misalnya kan kita minta siswa untuk memberikan ini keyakinan kelas kita. Misal di rumah pun juga bisa kita lakukan. Ayo kita bikin keyakinan kelas yuk. Jadi kalau misalnya setiap orang tidak boleh mencemooh pendapat temannya. Nah, kalau demikian kan kata-katanya negatif, atau mencemooh kan tidak boleh. Kata-katanya negatif. Akan pada saat membuat keyakinan kelas yang negatif tadi kita ubah menjadi positif. Kita meyakini untuk menghargai pendapat orang lain. Jadi kata-katanya itu harus positif kan. Kemudian dibuat dalam pernyataan positif, kemudian sedikit saja agar mudah diingat. Jadi kalau keyakinan kelas itu nggak boleh terlalu banyak, semua sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Kemudian semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Ini yang untuk keyakinan kelas. Nah, untuk segitiga restitusi ini. Jadi segitiga restitusi ini adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ini adalah 3 posisi. Yang pertama, tahap segitiga restitusi ada 3 ya. Yang pertama, memvalidasi tindakan yang salah.
menanyakan keyakinan, kemudian menstabilkan identitas. Ini adalah 3 dalam segitiga restitusi. Next, mungkin kalau pada saat menstabilkan identitas, ini berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh siswa itu merupakan bagian dari proses pembelajaran siswa. Halo? Hai. Masih mendengarkan? Masih. Ya, oke, terima kasih. Nah, di sini untuk jadi dalam menstabilkan identitas ini, kesalahan tidak dipandang sebagai sesuatu yang menjijikan atau sesuatu yang yang akan menimbulkan stigma judgmental pada anak, tapi lebih kepada bagian dari proses pembelajaran. Kita mengatakan gini, berbuat salah itu wajar, tapi bukan mewajarkan kesalahan. Ingat Bapak dan Ibu, itu berbeda. Boleh kita mengatakan wajar setiap orang melakukan kesalahan, karena pada dasarnya manusia tidak pernah terlepas dari rasa salah. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Jadi kita stabilkan dulu identitasnya. Jadi anak yang mungkin ketakutan ketika kita panggil tadi, kita stabilkan identitasnya terlebih dahulu. Kita meyakinkan anak bahwa kesalahan ini adalah salah satu proses menjadi orang yang lebih baik lagi. Ini mungkin berguna kalau seandainya kita dengan anak-anak, sangat berguna sekali. Setelah kita stabilkan identitasnya, apa yang harus kita lakukan? Kita memvalidasi tindakan yang salah. Nah, kita tanya dulu kepada anak. Berdasarkan prinsip setiap perilaku, berdasarkan prinsipnya, setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Misalnya setiap suatu kesalahan, ada kesalahan yang dilakukan oleh anak, pasti ada alasannya di sana. Jadi kita lihat di sini, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Atau kita bisa mengatakan padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya, tapi pada saat ini kamu sudah melakukan hal seperti ini. Atau bisa jadi kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buat kita. Tahu dia tetap dalam koridor melakukan kesalahan, tapi kita berusaha untuk memvalidasi tindakan yang salahnya, kalau bahwa dia benar-benar melakukan tindakan kesalahan tersebut. Bukan kita normalkan, tapi ini. Kemudian selanjutnya ada menanyakan tentang keyakinan. Nah, pada dasarnya ini teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Kita termotivasi dulu dari dalam apa keyakinan kelas kita. Nah, misalnya kalau seandainya seseorang itu datang terlambat, anak yang datang tanpa atribut sekolah, apa keyakinan sekolah kita? Ada bertentangan tidak dengan keyakinan kelas? Bahwasanya misalnya setiap siswa harus memiliki atribut yang sesuai dengan aturan sekolah. Ini contohnya. Kemudian sebagai penutupnya, nah, dalam penerapan program disiplin positif ini hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Jadi, apakah kita harus berlaku terus sebagai manajer? Bisa jadi. Apakah ada kesempatannya kita sebagai teman? Iya. Apakah ada saat posisi kita sebagai seorang penghukum? Bisa jadi, tapi itu sebaiknya dihindari. Dan kita memperbanyak posisi kita sebagai seorang manajer. Karena kita sebagai guru juga tidak terlepas dari rasa khilaf dan kesalahan. Nah, ini adalah yang saya inikan pada hari ini, yang saya sampaikan kepada kita pada hari ini. Mungkin ada dari Bapak dan Ibu yang mau bertanya atau sekedar memberikan saran, silakan. Atau ada yang mau kita diskusikan pada hari ini? Silakan, Bu Macik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali penjelasan dan pemaparan dari Pak Riko tentang budaya positif. Yang ingin saya tanyakan yaitu bentuk nyatanya seperti apa menurut Pak Riko dari yang dijelaskan tadi. Itu yang bagian yang itu penghukum tadi, apa namanya Pak Riko? Alis. Kenapa?
Oh, ya posisi itu ada berapa tadi itu? Ada 4, Ada lima. Ya 5 kan. Hukum, pemberi rasa bersalah, Teman. manajer, teman dan pemantau. Nah, yang ingin saya tanyakan di sini, menurut Pak Riko, di sekolah kita ini dari kelima itu mana yang cocok diterapkan di sekolah kita? Mungkin itu pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih sebutan mungkin dari Bapak dan Ibu, ini tentang ini nih, tentang masalah yang mana ya? Mungkin kita bisa ada di antara Bapak dan Ibu mungkin yang bisa ini kan menjawab pertanyaan macam tersebut. Kira-kira posisi mana? Bisa nggak semua posisi tersebut di sini berlaku di sini? Bisa, bagus, bisa. Kenapa kira-kira Bu Mutia? Ke semua posisi tadi bisa. Sebagai penghukum bisa? Bisa. Yang lainnya bisa. Tapi mana kira-kira yang harus kita pilih, yang sebaiknya kita lakukan di sekolah kita? Sebagai posisi manajer. Kenapa? Ya, boleh silakan Bu Dewi. Di sini saya bisa menjawabnya. Di sini saya memilih untuk kita bisa diterapkan sebagai posisi manajer. Kenapa? Karena posisi manajer itu kita sudah merekrut semuanya sebagai pelaksana yang baik kepada murid-murid kita dalam menerapkan budaya yang positif seperti apa. Misalnya siswa yang terlambat tadi, siswa kita kan sering juga ya pas siswa itu terlambat. Nah, kalau seandainya kita mengarahkan kepada posisi penghukum, tentunya mereka kita hukum. Nah, kita misalnya berdirilah di depan bendera atau keliling lapangan ini sekitar 10 kali. Nah, tentunya ini tidak memungkinkan untuk mereka bekerja belajar dengan serius lagi di kelas ketika kita sudah menghukum. Nah, kalau posisi sebagai manajer, tentunya kita akan bertanya lebih lanjut kenapa, apa alasannya, kita dengarkan. Baru setelah itu kita minta kepada mereka solusi terbaik itu seperti apa. Nah, di sini posisi kita adalah mengayomi mereka agar bisa memperbaiki kesalahannya, Pak. Terima kasih. Kita kasih luar biasa. Ada yang menambahkan Bapak dan Ibu? Boleh Iya, saya tambahkan Pak boleh, Riko? silakan. Mungkin kalau dari 5 posisi kontrol itu kalau misalkan kita ambil sebagai teman, itu bisa juga kita bisa terapkan juga sebagai teman. Tapi di satu sisi kalau misalnya kita terapkan terus menerus posisi sebagai teman ini, siswa ini akan merasa apa ya, tidak ada rasa takutnya, tidak ada rasa apa ya, nanti bisa lah gitu, pasti dia akan seperti itu. Tapi kalau misalkan di posisinya sebagai penghukum kita di sini yang rasanya menghukum siswa itu agak keras sedikit, tapi mungkin kalau di SMA 3 mungkin kita tidak menerapkan yang posisi kontrol sebagai penghukum, mungkin yang kebanyakannya di sini sebagai teman. Tapi mungkin sarannya sedikit, jangan terlalu banyak sebagai teman, tapi kalau bisa itu sebagai manajer. Kita kasih tepuk tangan. Silakan Pak Radina. Baik, terima kasih jadi atas pemaparannya yang sangat luar biasa dan sangat menginspirasi bagi kami. Masya Allah. Dari kelima itu baik itu sebagai penghukum, teman, pemantau, manajer, pemberi rasa bersalah. Kalau saya rasa untuk di sekolah kita realitanya itu dipakai lima-limanya gitu. Kemudian kalau idealnya kan kita pengennya bagusnya jadi manajer kalau idealnya gitu. Nah, jadi ini mungkin untuk pertanyaan yang lebih lanjut ini Dad. Kalau untuk di posisi manajer itu kira-kira ada ketentuan nggak Dad? Maksudnya ketentuannya itu baik itu dari segi karakter siswa ataupun dari kita sebagai pendidik gitu atau yang membina anak-anak gitu, apakah ada ketentuan itu? Terima kasih. Oke, kita kasih untuk tanggapan dan pertanyaannya. Ini pertanyaan berikutnya berarti Bapak dan Ibu ya. Baik, sebenarnya kalau untuk melakukan memposisikan diri sebagai manajer ini tidak ada kriteria khusus. Kita hanya harus tahu bagaimana bertindak sebagai seorang manajer. Nah, salah satunya yaitu kalau manajer ini kan salah satunya adalah mengadakan yang segitiga restitusi tadi. Ini salah satunya untuk posisi manajer tadi. Karena dengan demikian kita berangkat dari keyakinan bahwasanya kesalahan yang diperbuat anak bukan kriminal, hal yang sifatnya kriminal, tapi lebih kepada sarana untuk membelajarkan anak supaya anak tahu
bahwa apa yang dilakukannya tersebut tidak sesuai dengan aturan yang ada, dan kemudian meningkatkan motivasi intrinsiknya atau motivasi yang berasal dari dalamnya untuk memperbaiki diri, sehingga kita harapkan siswa kita nanti atau anak-anak kita berubah menjadi anak-anak yang benar-benar sesuai dengan profil pelajar Pancasila seperti yang kita harapkan bersama. Oke, baik Bapak dan Ibu, ada lagi kira-kira? Mungkin. Oke, nah sebagai ininya Bapak dan Ibu, saya juga punya ini, saya kasih contoh penerapan ini saya. Ini ada kalau mau saya ringkas sebentar. Ini yang sudah dilakukan untuk proses segitiga restitusi. Jadi ini salah satunya, ini dengan salah seorang siswa Naswa. Nah ini, jadi kondisinya adalah Naswa ini dia suaranya dia nggak ada suara. Ada ya. Jadi Naswa ini adalah dia sering keluar masuk ketika jam PPM berlangsung, dan ini bukan PPM. Ini adalah kondisi anak tersebut. Nah, jadi apa yang harus dilakukan? Yang pertama adalah menanyakan, kita stabilkan identitasnya terlebih dahulu. Setelah kita stabilkan identitasnya, ini mungkin bisa dilihat, ini kalau sekarang ini mungkin kita bermasalah dengan audio Bapak Ibu ya. Nanti insya Allah setelah ini akan saya kasih linknya untuk YouTube ini, bisa dan Bapak Ibu lihat. Kemudian hal-hal yang berhubungan dengan pemaparan saya tadi mungkin bisa kita diskusikan. Boleh berdiskusi secara langsung, boleh japri. Oke? Baik, terima kasih Bapak dan Ibu atas atensinya hari ini, dan saya mohon maaf kalau sampai kesalahan saya tadi ada kesalahan. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya. Baik, demikian pengimbasan praktik baik tentang budaya positif di SMA Negeri 3 Painan bersama saya Zulmariko, calon guru penggerak angkatan 11 di Kabupaten Pesisir Selatan. Ada beberapa catatan yang bisa kami berikan selama pelaksanaan pengimbasan ini. Yang pertama, pengimbasan ini, budaya positif ini di sekolah mendapatkan respon yang luar biasa dari warga sekolah, terutama dari unsur pimpinan, agar secepatnya budaya positif ini bisa diwujudkan dalam kehidupan keseharian dari SMA Negeri 3 Painan. Yang kedua, pelaksanaan dari budaya positif ini harus melewati proses kolaborasi antara saya sebagai calon guru penggerak bersama teman-teman lainnya yang ada di SMA Negeri 3 Painan. Kemudian praktik baik ini bisa terlaksana dengan baik melalui dukungan dari semua warga sekolah, terutama unsur pimpinan di SMA Negeri 3 Painan. Yang keempat, tidak ada gading yang tidak retak, tidak ada program yang tidak terdapat celahnya. Maka evaluasi dan monitoring akan senantiasa kami lakukan agar program yang kami canangkan tadi bisa berjalan dengan baik. Kemudian sehingga terbentuk budaya positif di SMA Negeri 3 Painan. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, demikian praktik baik dan pengimbasan yang kami lakukan di SMA Negeri 3 Painan. Terima kasih. Banyak maaf atas kesalahan yang kami perbuat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.